Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Seranti dengan NPM 20101038, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dalam delik-delik dalam KUHP. Pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan itu merupakan suatu hal yang wajib dilindungi oleh hukum. Jadi segala tindak pidana dalam melakukan sebuah percobaan dalam harta benda itu wajib diadili dan dilindungi oleh hukum dalam memprioritaskan kepastian hukum dalam bermasyarakat. Jadi, kejahatan terhadap harta kekayaan itu adalah berupa perkosaan atau penyerangan, baik itu terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain, bukan harta yang bertindak. Oleh karena itu, tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak antara pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang mana tindak pidana itu tindak pidana penggelapan tersebut gitu. Jadi unsur-unsur khas dalam tindak pidana itu yang pertama ada pencurian, pengerasan, yang kedua pemerasan, yang ketiga pengancaman, yang keempat itu bisa penipuan, yang kelima itu penggelapan, yang keenam itu merugikan orang yang berpiutang, yang ketujuh itu penghancuran atau pengerusakan, yang ke-8 itu pengmudahan, yang ke-9 itu ada pelanggaran terhadap tentang tanah-tanah tanaman. Jadi tindak pidana penggelapan itu diatur dalam KUHP pasal 372 itu penggelapan biasa, 373 itu penggelapan ringan, pasal 374 dan 375 itu penggelapan dengan pemberatan, dan pasal 376 itu penggelapan dalam berkeluarga atau keluarga. Pasal 372 KUHP itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya itu bukan atau sebagian, jadi adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya sendiri, bukan karena ada kejahatan yang diancam. Karena adanya penggelapan dengan pidana yang lama, selama 4 tahun atau pidana denda banyak, yaitu sebanyak 900 rupiah. Jadi kejahatan terhadap suatu kekayaan itu merupakan suatu perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan orang lain. Jadi atas hak benda milik orang lain, bukan yang bertindak. Dalam KUHP buku kedua itu bahwa pencurian, pemerasan, penggelapan, merugikan orang lain, yaitu penipuan barang atau penghancuran, itu semua di antara beberapa kejahatan itu yang berhubungan dengan pendanaan, yaitu berhubungan dengan harta kekayaan itu, harta benda itu, terdapatlah sebuah suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah penggelapan, yang mana penyalahgunaan itu kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama adanya sebuah tindak pidana ini. Jadi penggelapan itu merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itulah, tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan oleh pihak yang dilakukan oleh pelaku. Dasar hukumnya diatur pada pasal 362 KUHP yang mengandung pengertian bahwa barang siapa yang mengambil benda orang lain atau seluruh atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya. Jadi dendanya ini selama 5 tahun, penjaranya selama 5 tahun, dan dendanya itu 900.000 rupiah. Jadi unsur subjektifnya terhadap harta kekayaan benda itu adalah yang pertama unsur kesalahan. Jadi unsur kesalahan yang dimaksudkan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan, pencurian, penipuan, pemerkosaan atau pengancaman dengan sengaja pada kejahatan, penggelapan, perusakan, penghancuran barang. Yang diketahui sepatutnya harus diduga pada kejahatan pemadahan. Yang kedua, unsur melawan hukum. Jadi unsur melawan itu dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan atau melanggar kejahatan, pencurian, misalnya pemerasan atau penudingan, penggelapan, dan perasukan barang. Unsur-unsur objektifnya itu antara lain yaitu unsur perbuatan material, yang mana mengambil pada pencurian, perbuatan yang memiliki pada penggelapan, perbuatan yang menggerakkan hati seseorang dalam penipuan. Yang kedua itu unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau pada unsur objektif terhadap benda tersebut gitu. Yang ketiga, unsur umpanya
yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan yang mana yang dilarang seperti kekerasan atau pemerkosaan atau ancaman atau penudingan dan kejahatan lainnya. Yang keempat, unsur akibat, yaitu unsur akibat konstitutif. Jadi berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh perbuatan tindak pidana. Dasar hukum pembalasan pada pasal 368 KUHP pidana, yang unsur objektifnya pertama memaksa seseorang, yang kedua dengan kekerasan dengan ancaman supaya orang itu melakukan suatu tindak pidana yang terlarang, yang ketiga untuk menyerahkan sesuatu benda yang bukan kepunyaan atau sebagian milik orang lain gitu. Yang keempat untuk membuat sesuatu pinjaman atau piutang. Yang kelima untuk meniadakan sesuatu piutang. Jadi unsur subjektifnya dengan maksud. Yang kedua itu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga itu pidana penjara maksimal 9 tahun. Selanjutnya pengancaman pada pasal 369 Dasar Hukum KUHP pidana, yaitu unsur objektif yang pertama memaksa seseorang, yang kedua untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian itu milik orang lain, bukan milik hak dia sendiri. Yang ketiga yaitu untuk membuat suatu pinjaman. Yang keempat untuk mentiadakan suatu piutang. Yang kelima dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tulisan yang membuka rahasia. Yes, unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Yang kedua itu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Itu yang jatuh pada bab 24 pasal 372 sampai 377, yang mana unsur objektifnya itu memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang ketiga itu barang itu ada padanya, yang dikuasai bukan karena kejahatan. Jadi unsur subjektifnya itu sendiri adalah sengaja, yang kedua itu melawan hukum, yang ketiga itu diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dengan denda maka 60 juta rupiah. Berlaku ketentuan pasal 367 penggelapan dalam lingkungan keluarga. Penipuan diatur dalam pasal 25, pasal 378 sampai 394 yang bentuk pokoknya pada pasal 378. Sumber objektifnya antara lain perbuatan yang menggerakkan dengan nama palsu, keadaan palsu, pada kata bohong, tipu atau nasihat. Yang kedua itu B, yang menggerakkan adalah orang. Yaitu unsur subjektifnya adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua itu diancam pidana maksimal 4 tahun. Dan pada bab 30 pada pasal 480 sampai 442 yaitu penadahan adalah tindakan yang mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya itu juga dari kejahatan. Jadi unsur objektifnya itu membeli, menyewa, menukar, menerima, menggadai, menerima sebagian hadiah, sebagai hadiah. Jadi yang kedua itu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan suatu barang. Yang ketiga itu menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, dan menyembunyikan. Unsur subjektifnya itu adalah yang diketahui patut dapat disangketanya. Yang kedua itu bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan tersebut. Harta benda itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dimanfaatkan berupa benda. Sedangkan kejahatan harta benda itu sesuatu penyerahan terhadap kepentingan orang atas benda milik orang lain. Pidana terhadap nyawa. Jadi nyawa itu adalah jiwa, sedangkan jiwa itu adalah roh yang ada di dalam manusia sehingga manusia ini bisa hidup. Sedangkan orang yang menghilangkan nyawa itu dengan artian berarti menghilangkan kehidupan manusia yang disebut dengan pembunuhan. Jadi tindak pidana terhadap tubuh. Selanjutnya tindak pidana terhadap tubuh. Di dalam KUHP yang terdapat disebut sebagai penganiayaan. Menurut para ahli yang bernama doktrin, jadi penganiayaan itu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Jadi kejahatan terhadap nyawa itu disebut dengan delik material, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebutkan cara-caranya yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa itu diatur dalam pasal KUHP sebagai berikut, yaitu pembunuhan itu pada pasal 338, pembunuhan dan pemberantasan pada pasal 339, terus itu pembunuhan bayi oleh ibunya itu pada pasal 341, pembunuhan berencana yaitu pada pasal 380, pembunuhan atas pemerintah yang bersangkutan itu pada pasal 344, memujuk atau membantu orang dalam membunuh itu pada pasal 345, menggugurkan kandungan atau janin pada pasal 346, menggugurkan kandungan tanpa izin ibunya itu pada pasal 347, matinya kandungan dengan izin perempuan mengandungnya itu pada pasal 348, dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu menggugurkan atau matinya kandungan itu pada pasal 349. Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa itu terdiri atas
Yang dilakukan dengan sengaja yang pertama. Yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan yang paling berat. Yang dilakukan dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, atas keinginan yang jelas dari yang membunuh. Yang kelima itu menganjurkan untuk membantu orang untuk membunuh dia. Gitu. Selanjutnya yaitu tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Jadi kesusilaan dan kesopanan. Kesusilaan itu dipengaruhi oleh agama, kebudayaan, adat istiadat, sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan kesopanan itu pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota. Kejahatan yang melanggar kesusilaan pada pasal 281 KUHP, pasal 281 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja dengan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar. Kesusilaan yang dilanggar adalah apa yang dirasakan sebagai rasa susila oleh masyarakat atau setiap orang dalam bermasyarakat. Jadi artinya suatu kesepakatan tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam kesusilaan, dalam arti kejahatan, kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi yang pertama perzinaan, yaitu yang diatur dalam pasal 284 KUHP, pemerkosaan itu diatur dalam pasal 285, persetubuhan atau wanita yang di bawah umur itu diatur dalam pasal 286 sampai dengan 288. Pencabulan itu diatur pada pasal 289 sampai 294. Penghubungan atau pencabulan itu pencabulan itu diatur pasal 295 sampai 298. Pencegahan dan pengguguran kehamilan atau pengguguran janin itu diatur pada pasal 299 serta pada pasal 534 dan juga pada pasal 535. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyeru rasa malu seseorang yang diatur dalam pasal 281 sampai dengan 283 pada pasal 532 sampai pada pasal 533. Jadi kejahatan dan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, yang dimana kesusilaan di sini berkaitan dengan nafsu seksual. Jadi nafsu seksual atau perbuatan yang mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh-nonoh gitu, yang menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok, yang sering terjadi di dalam lingkungan kita, pelecehan seksual. Adapun pengertian dalam batas dari kejahatan secara luas. Di Indonesia sendiri, ketentuan kejahatan kesusilaan itu dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesopanan. Masing-masing tindak pidana tersebut diatur dan dijelaskan di dalam KUHP. Jadi terperinci sebagai berikut: tindak pidana kesusilaan. Bentuk kejahatan itu diatur dalam pasal 281 sampai 289. Bentuk pelanggaran itu diatur dalam pasal KUHP pasal 532 sampai 535. Tindak pidana kesopanan itu bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal KUHP 300 sampai 303 KUHP. Bentuk pelanggaran itu diatur dalam pasal KUHP pasal 536 sampai 547. Apa maksudnya dihadiri orang lain di luar kemauannya? Kata hadir ini diartikan secara luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat dilihat orang lain atau orang yang ada di situ tanpa kemauan orang itu, tanpa kehendak orang itu. Misalnya bersetubuh yang kelihatan di jalan atau melakukan pelecehan seksual secara umum begitu di tempat. Sedangkan hadir di luar kemauannya itu tidak mungkin ada apabila inisiatif orang itu sendiri ingin melihat sesuatu hal. Yang kedua, kriteria yang dapat membuat orang lain tersinggung perasaannya, kesopanan, tidak merujuk pada adanya kehadiran. Melihat di situ adanya kemungkinan orang itu melihat perbuatan-perbuatan tersebut. Selanjutnya, orang tersebut harus sengaja merusak kesopanan kesusilaan umum. Artinya perbuatan merusak kesopanan kesusilaan itu umum, sengaja dilakukannya di tempat yang dapat dilihat banyak orang. Yang keempat, sengaja merusak kesopanan di muka orang lain. Tidak perlu orang banyak, dia cukup seorang aja. Cukup seorang yang dirinya itu di situ kemauannya itu sendiri. Selanjutnya, pornografi. Pada pasal 282 KUHP, yaitu porno, yaitu melanggar kesusilaan atau cabul. Yang kedua itu grafi. Grafi itu ada tulisan atau gambar atau patung gitu. Jadi pornografi itu berarti tulisan, gambar atau patung barang sesuatu yang ada pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu hal yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Jadi itulah pornografi. 3 kelompok perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pada pasal 282 ayat 1 KUHP. Yang pertama itu menyiarkan, mempertunjukkan pada umum untuk menampilkan suatu gambar atau tulisan ataupun barang. Yang kedua, membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar, menyediakan tulisan itu, gambar ataupun barang tersebut
untuk disiarkan dan dipertontonkan oleh umum dan ditempelkan secara terang-terangan. Yang ketiga, dengan terang-terangan dengan menyiarkan suatu tulisan tersebut, dia menawarkan tulisan gambar atau barang menunjukkan bahwa tulisannya atau barangnya itu dapat diperoleh. Perbedaan antara pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Yang pertama itu ayat 1. Orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isinya itu melanggar kesopanan. Yang kedua, ayat yang kedua, Anda tidak perlu mengetahui bahwa isinya itu melanggar kesopanan. Cukup apabila yang bersangkutan itu patut menduga-duga bahwa tulisan itu dapat melanggar perasaan kesopanan. Sifat cabul atau porno ini juga ditentukan oleh pendapat umum yang berlaku. Tiap-tiap peristiwa itu harus ditinjau sendiri-sendiri dalam tentuannya. Amat tergantung pada istiadat lingkungannya itu. Misalnya, turis asing yang berjalan ke pantai kota Bali untuk mandi matahari dari hotel, sudah dengan pakaian renang atau pakaian pantai. Dalam perkembangannya, terutama di kota-kota besar Indonesia mulai diterima tulisan atau gambar-gambar patung atau benda-benda yang lain lah memang sengaja dibuat namun dimaksud untuk kepentingan seni, barang-barang atau show floor gitu. Padahal kan di Bali itu hukumnya bebas gitu. Ini tindak pidana penadahan, yaitu ada penadahan ringan, ada penadahan biasa, dan ada sebagai kebiasaan. Pada pasal 482, yaitu barang siapa yang diperoleh dari hasil kekayaan ringan itu diatur dalam pasal 364, 373, dan 379. Ancaman penjara itu selama 3 bulan dengan denda 60. Penadahan ringan yang tadi penadahan ringan, sedangkan penadahan biasa hanya perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Ancaman pidana paling lama itu 4 tahun. Penadahan sebagai kebiasaan. Yang ketiga, pada pasal 481, penadahan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi berulang-ulang atau telah menjadi mata pencarian seseorang. Penadahan itu. Ancaman pidana penjara itu selama 7 tahun dan dapat dicabut hanya pasal 35 KUHP pidana. Pidana terhadap nyawa dalam KUHP itu diatur pada pasal 338 sampai 350. Jadi KUHP itu mengatur sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang diajukan itu terhadap jiwa manusia. Jadi kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia. Yang kedua, kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa anak yang sedang baru atau melahirkan. Yang ketiga, kejahatan yang ditunjukkan terhadap anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya, dilihat dari kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas yang dilakukan dengan sengaja, dan disertai dengan kejahatan yang paling berat, yang dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu atas keinginan yang jelas gitu, mengajurkan atau membantu orang untuk membunuh dia gitu.